Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan pada malam hari ini sudah langsung tersambung Mas Arya Pradana Anggaraka selaku Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi. Selamat malam Mas Angga. Selamat malam, Mbak Rizka. Mas Angga, ini mengenai penyebaran varian virus corona yang baru nih, virus Mu. Ini tercatat sudah ada 41 negara yang terpapar. Lantas apakah dari Ditjen Imigrasi sudah mulai membatasi nih jalur keluar masuk dari WNA-WNA yang di 41 negara tersebut? Eh, Terkait pembatasan negara, kami mengacu kepada Permen nomor 27 tahun 2021 yang mengenai pembatasan marketing ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlaku pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Ya, dalam peraturan yang diterbitkan pada 21 Juli 2021 ini, pemerintah melarang asing untuk masuk Indonesia kecuali untuk 5 kategori asing. Terkait dengan negaranya itu sendiri, berdasarkan peraturan nomor 27 ini tidak disebutkan, namun berdasarkan evaluasi dan pantauan dari Satgas Covid, pembatasan terhadap negara dimungkinkan saja. Gitu. Berarti ke-41 negara ini belum bisa dikatakan belum dipaparkan negara mana saja seperti itu. Lantas untuk pintu gerbang masuk dari negara luar ke Indonesia ini kan sangat banyak. Lantas untuk pengawasannya sendiri pada saat men-screening orang-orang masuk baik itu WNA ataupun WNI ini seperti apa? Oke, jadi untuk jumlah tempat pemeriksaan imigrasi atau bandara saat ini hanya ada 8 tempat pemeriksaan imigrasi atau bandara atau pelabuhan yang diperbolehkan untuk perlintasan warga negara asing masuk. Terkait dengan mekanismenya sendiri itu sebenarnya lapisan utama adalah aktor kesehatan pelabuhan KKP dari Kemenkes. Mereka lah yang bertugas untuk melakukan screening awal terhadap warga negara asing maupun WNI yang masuk ke wilayah Indonesia. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dari segi persyaratan kesehatan KKP, maka akan baru dilanjutkan ke pihak imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasiannya. Seperti itu. Lantas dari imigrasi sendiri apakah bekerja sama dengan Satgas COVID-19 nih pada saat teman-teman WNI atau WNA yang masuk ke Indonesia ini kan otomatis mereka harus dikarantina terlebih dahulu. Ini apakah sudah ada koordinasi untuk lokasi ataupun tempat mereka karantina di mana? Apakah difasilitasi oleh imigrasi atau seperti apa? Terkait kami sendiri termasuk dalam Satgas COVID-19. Jadi terkait karantina itu sudah diatur dalam Edaran Penanganan COVID-19 ya nomor 18 tahun 2021 yang diterbitkan 11 Agustus. Nah, itu di dalam itu diatur mekanisme dan aturan karantina bagi maupun juga vaksinasi bagi pelaku perjalanan internasional yang masuk ke wilayah tersebut. Mas Angga berbicara mengenai vaksinasi, untuk kebijakan vaksinasi di Indonesia ini kan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Lantas untuk WNA yang misalkan bisa dikatakan dia belum divaksinasi tapi sudah masuk ke Indonesia, screeningnya seperti apa? Apakah memang dari pemerintah Indonesia menyediakan vaksinasi untuk WNA atau seperti apa di bandara ataupun di pelabuhan? Sebenarnya terkait vaksinasi bukan kewenangan kami, Mbak Anissa ya. Cuman kami sudah koordinasi dengan Ibu Nadia terkait dengan informasi vaksinasi terhadap orang asing. Jadi informasi yang sepengetahuan saya adalah pada saat mereka masuk ke wilayah Indonesia harus memperlihatkan hasil PCR-nya bersama dengan diharapkan telah melaksanakan vaksin dosis penuh. Namun apabila belum vaksin dosis penuh, maka skemanya adalah untuk diarahkan ke vaksinasi gotong royong seperti itu. Itu namun lebih pastinya bisa ditanyakan ke teman-teman di Kemenkes. Baik, lantas untuk dari pihak imigrasi sendiri, teman-teman dari imigrasi, mekanisme ataupun prosedur dari WNA yang datang ke Indonesia, ini sebenarnya yang dicek ini apa saja? Untuk vaksinasi apakah mereka sudah tercatat di sistem tertentu atau bagaimana? Bagaimana pemeriksaannya? Karena kalau PCR kan memang sudah via email gitu misalkan, ataupun dari PCR di Indonesia mereka juga melakukan PCR. Ini seperti apa sih sebenarnya prosedurnya Mas Angga? Sebenarnya untuk persyaratan sendiri tidak dicantumkan bahwa kembali lagi itu merupakan kewenangan dari Kemenkes atau dari Satgas Covid pada saat mereka mendarat. Namun tadi
sebagaimana diatur dalam Permen Kumham nomor 27 tahun 2021, kami telah membatasi warga negara asing untuk masuk dengan pengecualian 5 kategori tadi, bahwa hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, ada pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan dengan rekomendasi atau kementerian yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID, dan kelima adalah alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Jadi 5 kategori itu berdasarkan Permen Kumham nomor 27 hanya orang-orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Terkait tadi persyaratan dari segi kesehatan, itu sepenuhnya kewenangan dari KKP maupun Kemenkes. Oke, lantas Mas Angga ini berbicara mengenai PPKM. Dari pada saat awal hingga saat ini, untuk tingkat kedatangan ataupun tingkat pergi dari WNI atau WNA ini apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan, Mas Angga? Hingga saat ini PPKM 3. Ya, jadi berdasarkan pantauan dan statistik bagi warga negara Indonesia yang keluar justru mengalami peningkatan dari bulan Juli dibandingkan dengan bulan Agustus. Jadi di bulan Juli itu ada sebanyak 39.762 orang, sedangkan pada bulan Agustus ada 44.171 orang. Itu yang berangkat. Sedangkan untuk warga negara asing yang berangkat itu terjadi penurunan dari 42.000 turun menjadi 34.000. Itu untuk mereka yang berangkat. Sedangkan untuk warga negara yang masuk ke wilayah Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya untuk warga negara asing. Dari bulan Juli itu dari 33.000 turun menjadi 23.000. Jadi ada sekitar 28% penurunan dari pembatasan Permen Kumham 27 ini. Oke, berarti kalau misalkan untuk kedatangan ke Indonesia justru mengalami penurunan seperti itu ya. Lantas dari catatan imigrasi sendiri, dari teman-teman WNI yang berangkat ke luar negeri, ini tujuannya ke daerah Eropa kah atau Asia kah atau kemana, Mas, yang paling banyak? Campur ya, jadi kembali lagi kepada kebutuhan dari para WNI yang akan berangkat. Namun kami perhatikan bahwa peningkatan ini memang jadi tanda tanya, mungkin karena sudah banyak warga negara kita sudah vaksinasi dosis penuh ya, gitu. Jadi cukup signifikan peningkatannya dari 39.000 ke 44.000 gitu. Jadi itu angka yang menurut kami cukup perhatian untuk kami untuk keberangkatan WNI ke luar negeri. Justru teman-teman imigrasi sendiri mempertanyakan ya adanya peningkatan dari teman-teman WNI ke luar negeri. Lantas untuk penurunan WNA yang datang ke Indonesia, apakah ini salah satu langkah dari pemerintah dan Ditjen Imigrasi untuk membatasi pintu gerbang dari sejumlah negara, atau memang ya sudah Indonesia jadi bisa dikatakan jadi kurang populer lagi untuk WNA datang ke Indonesia? Saya rasa tidak demikian, dalam artian bukan menjadi tidak populer. Memang setelah mekanisme dan keputusan bersama melalui Satgas COVID tersebut bahwa kebijakan yang diambil saat ini seperti itu. Tentu nantinya hasil evaluasi terkait dengan perkembangan COVID-19 di tanah air sendiri juga tentunya akan berpengaruh ya kebijakan yang akan diambil. Apakah seberapa lama kita akan tetap menutup atau akan ada perubahan. Namun saat ini kebijakan yang diambil berdasarkan Permen Kumham 27 tersebut hanya kategori 5 orang asing yang diperbolehkan masuk tadi. Oke, berbicara mengenai Indonesia dan luar negeri ini dari pihak Ditjen Imigrasi sendiri, ada negara-negara tertentu nggak sih yang bisa dikatakan dilarang untuk masuk ke Indonesia, Mas Angga? Kalau dilarang tidak ada. Kembali lagi bahwa hasil dari evaluasi dan pemantauan dari Satgas COVID, kalau berbicara terkait perkembangan varian baru, itu nanti tentu menjadi pertimbangan apakah akan ada pembatasan terhadap mereka yang datang dari wilayah atau negara tersebut. Namun sampai saat ini masih belum, karena protokol kesehatannya di bandara pun atau di pelabuhan tetap cukup ketat dari teman-teman dari Kemenkes.
Hingga saat ini berarti Indonesia belum ada larangan dari negara-negara tertentu ya untuk datang ke Indonesia. Lantas beberapa waktu lalu ini Indonesia sempat di-ban, sempat dilarang untuk ke negara-negara tetangga, salah satunya ini ke Jepang. Apakah dari ban ataupun dilarangnya ini sudah ditarik atau seperti apa? Apakah ada koordinasi dari pemerintah dan negara tersebut? Terkait apakah masih di-ban atau belum, mungkin teman-teman dari Kemenlu yang lebih tepat untuk bisa menjawab terkait dengan hubungan antara kedua bilateral negara tersebut. Kami pun juga bisa sampaikan bahwa dalam hal memang dipandang perlu karena kasus COVID di negara tersebut atau varian tersebut mengkhawatirkan atau tinggi dapat berdampak ke Indonesia, maka kami akan pasti melakukan pembatasan seperti itu. Saya kasih contoh, waktu beberapa lalu itu mereka yang datang dari wilayah India dilarang, kami lakukan ban seperti itu. Jadi bagi mereka yang berasal dari wilayah India pada saat itu tidak diperbolehkan masuk dalam jangka waktu 14 hari. Mereka belum boleh masuk ke wilayah Indonesia seperti itu. Waktu awal-awal pandemi COVID, kalau saya tidak salah juga dari warga negara Inggris pada saat itu juga dilakukan pembatasan ya, ban seperti itu. Pembatasan tadi Mas Angga sempat katakan 14 hari. Lantas untuk 14 hari ini sendiri jika sudah lewat berarti mereka boleh masuk seperti itu ya? Iya, contohnya pada saat itu saya berbicara pada saat case-nya bagi mereka yang warga negara India. Yang dari India, bukan warga negara, yang berasal dari wilayah India pada saat itu. Jadi di statement bahwa bagi mereka yang berasal dari wilayah India, nah itu tidak diperbolehkan masuk seperti itu. Itu awal-awal varian Delta kalau saya tidak salah tuh, Mbak Alista. Oke, untuk varian Delta, lantas untuk varian Mu ini sendiri belum ada arahan lanjutan seperti itu ya Mas Angga ya? Iya, sampai saat ini masih dalam pembahasan, dalam pemantauan tadi yang disampaikan oleh Dr. Nadia juga. Seutuhnya kami kembalikan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat nantinya. Apakah memang diperlukan pembatasan terhadap negara-negara tersebut. Gitu. Baik, lantas untuk mekanismenya sendiri, Mas Angga, kalau misalkan pemerintah sudah mulai menetapkan, oke, negara-negara A, B, C, D, ini kita ban, kita tahan dulu. Tapi jangan dijawab dulu Mas Angga, jawabnya nanti usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara, kami akan segera kembali.